Halo, balik lagi di channel saya Hater Vape, Sobat Ceria. Sama saya lagi, Afif. Oke, kali ini kita akan bahas tentang review pemakaian saya selama 10 hari Podpackers 2.0. Kali ini pasti sedikit menarik dari teman-teman semua tentang produk baru, pasti tentang ketahanan cartridge dan lain-lainnya. Kita akan bahas di video ini. Dan jika belum subscribe channel ini, silahkan subscribe dulu, gratis deh. Oke, yang pertama yang kita bahas tentang Podpackers 2.0 ini adalah cartridge. Oke, ketahanan cartridge-nya berapa lama sih? Ketahanan cartridge-nya sampai saat ini 10 hari pemakaian saya masih bisa merasakan kenyamanan 10 hari pemakaian. Oke, saya akan bahas dari angka dan saya bagi per hari seperti apa penurunan rasanya, seperti apa flavornya. Oke, 100% kita buat patokan 100% angka pemakaian di hari pertama, kedua dan ketiga itu masih di tahap 100% menurut saya. Setelah itu di hari keempat dan kelima itu sudah ada penurunan rasa yang lebih jauh lagi, 85% itu. Jadi 85% tingkat kemanisannya, tingkat body flavornya juga 85%. Itu di hari kelima juga ada kejadian unik dari cartridge-nya. Jadi cartridge-nya ini sempat saya rasakan gosong. Jadi waktu itu saya puff itu gosong sampai 3 kali puff tetap gosong rasanya. Setelah itu saya putuskan, saya taruh, saya ganti cartridge baru. Nah, sembari nunggu cartridge baru ini liquidnya meresap, saya coba iseng pakai lagi cartridge yang lama dan ternyata masih bisa digunakan dengan rasa yang sedikit menurun 80%. Hari kelima, hari ke-6, ke-7 tetap 80%. Masuk ke hari ke-8, 9 dan 10 ini ternyata rasanya cepat turunnya, hingga hari yang ke-10 ini sudah terasa hambar. Itu tadi. Jadi di hari ke-10 rasa sudah terasa hambar banget ini rasanya, cuman tinggal throat-nya aja yang rasanya sama. Oke, yang kedua kita bahas tentang leaking. Selama 10 hari saya pemakaian di sini, leaking tidak ada sama sekali. Leaking mungkin ada sedikit, tapi bukan leaking menurut saya, cuman kayak cipratan-cipratan dari airflow-nya yang ada di sini. Mungkin liquid yang di dalam ini agak sedikit nyiprat turun ke bawah ke ductnya ini, tapi nggak sampai mengenangi duct. Biasanya kan kalau leaking itu pasti mengenangi duct yang ada di dalam sini kan biasanya ya. Nah, kalau di sini dia enggak tuh. Terus kemudian konsumsi liquid memang benar-benar hemat. Saya isi sekitar segini. Saya kalau isi pasti tengkukan ini, itu pemakaiannya bisa sampai 6 jam. Itu pun dia tinggal sedikit ya, nggak sampai habis ya, masih tinggal sedikit saya isi lagi. Menurut saya dari device yang selama saya pakai ini lebih cenderung lebih hemat, nggak boros liquid. Oke, kemudian saya bahas yang ketiga, itu adalah speed back-nya. Oke, speed back. Untuk speed back di sini dia nggak menyakitkan, masih bisa dimaafkan. Speed back di sini nggak sering-sering terjadi. Dia terjadi speed back kalau ini sedikit panas atau mungkin kita sering chain, nah, itu baru terjadi speed back. Speed di sini bisa dimaafkan karena apa? Biasanya speed back Soundnic itu kalau masuk ke lidah atau ke mulut itu terasanya pasti panas dan juga pasti terasa pahit. Nah, di sini speedbacknya dia nggak panas dan juga terasa manis. Yang keempat kita akan bahas tentang ketahanan Podpackers ini sendiri atau baterainya Podpackers ini. Ketahanan Podpackers ini kalau saya pemakaian itu, kalau aku di rumah aja itu bisa 6 jam pemakaian pasti saya ngecas lagi. Kalau aku kerja ada kegiatan di luar itu biasanya 12 jam baru ngecas. 12 jam itu kalau masuk kerja jam 10 sampai rumah jam 10 itu baru ngecas. Bisa juga jam 9 sudah habis biasanya. Jadi saking untuk buat review video ini aku ngamati jam per jam, mulai pakai Podpackers, mulai
ngecas, mulai awal ngecas sampai selesai ngecas sekitar jam bawah. Jadi sudah aku hitungin, jadi buat teman-teman lebih enak gitu penjelasannya. Terus kemudian yang kelima, pot packers ini kan bisa pakai liquid freebase, bisa juga salt. Nah, kemarin sempat aku pakai liquid freebase dengan PG 30, itu rasanya hambar teman-teman. Jadi 70-30 itu hambar kalau aku pakai freebase di sini. Nicknya nggak keluar, manis body flavornya juga nggak keluar. Tuh teman-teman. Beda cerita kalau kita pakai yang freebase 50/50 PGVG nya. Kemarin saya juga sempat pakai freebase yang 50/50, itu saya pakai Burjo Bayam Flavor dengan nick 3mg. Di sini rasa flavornya keluar. Jadi body flavornya, manisnya itu keluar. Manisnya bahkan oversweet. Jadi kemarin saya sempat jelasin kalau pakai salt ini, pakai banana moon, banana cake, itu manisnya pas, cukup, nggak oversweet. Nah kalau kita pakai Burjo yang kemarin freebase yang saya coba kemarin itu manisnya oversweet banget, sampai buat gigi saya sakit kenyang-kenyang. Karena gigi saya ini kan kalau makan makanan yang oversweet itu pasti sensitif, pasti sakit. Jadi dari kesimpulan semua video ini, apakah pot packers 2.0 ini worth it untuk dibeli? Saya rasa cukup saranin, oke, worth it untuk dibeli. Untuk teman-teman perokok yang mau pindah ke vape, saya saranin enak untuk dibeli, untuk dicoba. Dari harganya sendiri juga sudah cukup murah, 199.900. Kalau mau beli cartridge-nya, satu pack isi 4 cartridge itu harganya cuma 150.000. Untuk packagingnya sendiri dalamnya sama sudah dapat 2 cartridge cadangan, jadi sudah cukup worth it. Oke, jika kalian suka dengan video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Tambahkan komentar untuk menyebutkan karena ini tentang apa yang saya rasakan, tentang yang saya rasakan juga pasti berbeda dengan yang teman-teman rasakan. Sekian dari video kali ini, bye bye.